Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Jadi kemarin pada tanggal 7 Oktober 2022, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Surat tersebut berisi hal yang berkaitan dengan jabatan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Selain itu, ada sekitar 264 jabatan yang dimasukkan ke dalam pendataan tenaga non-ASN, tetapi seharusnya bisa dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Jabatan apa saja itu? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh BKN perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2022. Kita coba bacakan. Menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 tanggal 29 September 2022 tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 dan nomor bla 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 bla, instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data-data yang telah diinput melalui laman sistem aplikasi pendataan non-ASN. 2. Sejalan dengan hal tersebut, kami telah menyampaikan data hasil pendataan prafinalisasi sebagai rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumpulkan data non-ASN yang telah diinput melalui laman pengumuman non-asn.pkn.go.id. 3. Merujuk surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB nomor bla 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 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Berdasarkan data terkini per tanggal 7 Oktober 2022, terdapat beberapa jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebanyak 152.803 yang tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 tanggal 31 Mei 2022 dan nomor bla 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 tanggal 22 Juli 2022 terlampir. Adapun rinciannya, tiap-tiap instansi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat diunduh pada laman berikut ini. 4. Sehubungan hal tersebut, kami minta kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas nama pegawai yang jabatannya tidak sesuai tersebut. 5. Selanjutnya, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Kemudian di sini ada lampiran 1 yang berisi daftar instansi yang terdapat jabatan tidak sesuai ya, dari mulai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sampai pada pemerintah daerah ya. Sepertinya hampir semua instansi terdapat jabatan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Ini teman-teman nanti bisa lihat sendiri kalau ingin tahu instansi mana saja yang terdapat jabatan tidak sesuainya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini lampiran 2, jenis jabatan yang tidak sesuai surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 dan nomor bla 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 bla. Ini yang tadi jumlahnya ada sekitar 185 ribuan ya. Dari mulai juru temuan, juru pelihara, pramukelas, tata kelas, nggak tahu ini jabatan apa, juru cuci, juru mudi tingkat 1, juru mudi tingkat 2, juru mudi,
pengamanan atau garda, penjaga kantor, penjaga gedung, petugas laundry, petugas penjagaan, pramu acara pimpinan. Intinya jabatan-jabatan ini tidak sesuai persyaratan, seharusnya tidak masuk dalam pendataan tenaga non-ASN. Kemudian lanjut lagi, ini ada surat juga dari Kementerian Pan-RB, tanggalnya sama 7 Oktober, perihal nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Surat ini ditujukan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN. Kita coba bacakan ya. Sehubungan dengan surat saudara nomor bla 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 tanggal 28 September 2022, hal hasil telaah terhadap nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih informasi terkait dengan pendataan non-ASN sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 sejumlah 2.216.042 yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. 2. Namun demikian, data yang diinput oleh kementerian, lembaga, dan Pemda sebagaimana surat saudara masih terdapat jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 tanggal 31 Mei 2022 dan nomor bla 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 tanggal 22 Juli 2022. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denny. Jadi jelas ya, jabatan-jabatan yang ada pada lampiran ini seharusnya dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Ada sekitar 264 jabatan dari mulai operator komputer atau pengemudi pokok Kikon Bekhar Yonhub apa ini nggak tahu, operator kepengemudi darurat, driver alat berat, supir ambulan, staf teknik atau jurumudi, pengatur mudi, juru sistem kemudi, dan lain sebagainya ya. Ada juga cleaning service, juru cuci, koordinator laundry, pramu cuci basah, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa baca sendiri. Intinya jabatan-jabatan yang berhubungan dengan satuan pengamanan, kemudian petugas kebersihan, dan sopir ya, ini seharusnya dialihkan menjadi outsourcing. Di sini ada 264 jabatan yang seharusnya tidak masuk dalam pendataan tenaga non-ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.